Shalom, jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini, agar kita semua berani memberitakan kebenaran. Dan bagi saudaraku yang muslim, saya mohon maaf kalau hal-hal yang terucap dari lidah saya mungkin tidak berkenan di hati, tetapi iman dan cinta saya tidak pernah berubah, bahwa manusia harus disayangi dan harus dikasihi. Karena itulah perintahnya. Putri saya kangen dengan putri saya, walaupun saya hanya menerima berita ini dari orang lain. Aku kangen dengan kamu, putriku. Tolong segera kamu bikin paspor dan minta visa ya. Saya siapkan semuanya bagi kehidupan kamu. Saya akan sayang dan cinta kepada kamu sepenuhnya, anakku. Inilah putri saya dan dia menceritakan putri saya. Terima kasih ya sudah Ya, dalam soal kebebasan beragama dan hak asasi manusia, masa warga di sana yang pindah agama dihukum mati? Kan ngawur banget. Pindah agama dalam konteks ini tentunya yang semula muslim menjadi non-muslim ya. Kalau non-muslim menjadi muslim ya nggak masalah. Informasi ini dikemukakan oleh YouTuber kece Kumaila Hakimah di channel YouTube Forbidden Question. Kata Kumaila, kalau kamu lahir sebagai orang Melayu di Malaysia, kamu wajib muslim. Kamu nggak boleh pindah agama alias murtad. Kalau kamu pindah agama, ada hukuman pidana yang menanti kamu. Dan hukumannya nggak main-main. Meski berbeda-beda di tiap negara bagian, tapi kamu bakal jadi pesakitan di sana. Di Terengganu misalnya, kalau ada warga yang murtad, dia dikasih waktu 3 hari buat tobat. Kalau nggak mau, hukuman mati udah menyambut dan harta disita negara. Udahlah nyawa melayang, auto miskin pula. Di Pahang, kalau ada yang nekat murtad, hukumannya berat banget. Didenda Rp5.000, sekitar 18 juta rupiah, 3 tahun penjara, dicambuk 6 kali atau kombinasi semuanya. Di Kelantan, baru coba-coba murtad aja udah bisa kena rehabilitasi 36 bulan di Islamic Rehabilitation Center. Dan kalau tetap ya. Saya stop dulu. Saya hanya karena rindu dengan putri saya. Tolong tenang aja. Dan saudara-saudara jangan. Saya meminta agar MUI dan sesiapapun untuk jangan mengganggu putri saya. Ingat baik-baik ya MUI. Nanti ke depan ini Muslim akan tambah banyak masuk agama kami. Keyakinan kami yaitu percaya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hanya Yesus Kristus. Tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa ditahan-tahan. Kalau matahari sudah terbit, tidak ada yang bisa menahan dia naik. Itulah keyakinan kami, itulah kekristenan, itulah ajaran kasih dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang ajaib dan luar biasa. Hukuman mati menunggu. Masalahnya, negara mayoritas muslim yang terbelakang seperti ini bukan cuma Malaysia. Afghanistan, Brunei Darussalam, Iran, Maladewa, Mauritania, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yaman 11-12. 9 negara mayoritas muslim itu juga menerapkan hukuman mati bagi murtad. Hukuman mati bagi warga yang pindah agama di zaman modern kayak sekarang jelas gak masuk akal. Memang dalam sejarah Islam, hukuman mati bagi muslim yang menjadi non-muslim pernah diterapkan. Dalam hadis perusahaan. Iya, terima kasih ya sudah menyiarkan dan memberitakan putri saya. Walaupun saya sudah 1 minggu lebih, karena juga saya kemarin sakit. Saya divaksin flu, kata dokter 3 hari harus kena flu katanya. Oke deh, nggak apa-apa. Asal selama setahun saya nggak kena flu. Jangan-jangan burung yang flu. Saudara, bukan flu burung, bukan apa-apa. Tetapi saya mengajak agar saudara-saudara ini
sadar bahwa beragama itu adalah hak masing-masing manusia. Dan masing-masing manusia itu tidak bisa dipaksakan harus beragama seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana cara untuk meninggalkan keyakinan itu? Satu-satunya adalah belajar baik-baik kitab suci itu. Belajar baik-baik dan kamu akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa ajaran agama ini gombal-gambul, palsu, bohong, ngaco semuanya. Apalagi kalau Anda bandingkan dengan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan Muhammad, pencipta langit dan bumi, itu hanya Islam. Agama sebelumnya semuanya tidak pernah mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Anda semua harus meninggalkan keyakinan ini karena penuh dengan dongeng-dongeng cerita palsu, nenek-nenek sedang bernarasi kosong dengan lamunan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Tidak ada cerita kalau Yesus Kristus itu lahir di bawah pohon korma. Mana ada? Dan di sekitar kelahirannya itu nggak ada pohon korma. Hanya ngawurnya ini para mu'alaf, Zuma, si mata sipit Dondi, Kainama, si mata belok. Cerita Yesus lahir di bawah pohon korma. Dulu dia cerita bahwa Yesus lahir di kandang domba. Berubah cepat sekali. Tapi ingat, sesiapapun orang Kristen yang masuk agama itu, dia dikutuk oleh Allah dalam surah ke-5 ayat 47. Siapapun yang meninggalkan Yesus Kristus, dia akan kena malapetaka, dan dia sendiri akan kena kutuk sebagai orang fasik. Ulaika humul fasikun wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Fasik itu manusia busuk, hatinya busuk, telinganya busuk, matanya busuk, otaknya busuk, tubuhnya busuk. Seperti Nabi itu nggak bangkit-bangkit, 3 hari nggak bangkit-bangkit, akhirnya dikubur karena banyak dosa. Tidak ada nabi yang banyak dosa kecuali nabi terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.